Bab ke-43. Itu wajah Aisyah, wanita yang selama ini aku nikahi. Amar masih tetap berdiri mengingat saat angin berhembus menerpa penutup wajahnya Aisyah yang justru membuat kini dirinya telah mengetahui kecantikan Aisyah. Jika saya suami yang baik, tentu saya akan terus mendampingi istri saya. Bisik seseorang di telinga Amar ketika Amar masih diam terpaku melihat kepergian mobil yang membawa Aisyah. Itu bukan urusan Anda, ujar Amar ketika melihat yang berbisik di telinganya adalah Nathan, si pria tampan yang sombong itu. Setelah berucap, Amar pun langsung pergi menuju mobilnya. Sementara Nathan cuma tersenyum sinis dan lalu naik ke dalam mobilnya yang baru saja tiba di hadapannya. Brengs 3K, memangnya siapa dia? Berani-beraninya dia ngatur-ngatur, gumam Amar seraya menjalankan mobilnya. Tanpa Amar sadari, ternyata Amar mengikuti mobil Aisyah. Mobil Aisyah kini terpantau jelas di hadapan Amar. Ternyata mobil tersebut masuk ke sebuah rumah sakit di mana Sarah sedang dilawat. Mobil Aisyah berhenti tidak lama, ada beberapa perawatan datang dan menghampiri mobil Aisyah. Setelah itu Aisyah pun dibawa ke IGD rumah sakit. Amar turun dari mobilnya. Secara sembunyi-sembunyi Amar memperhatikan keadaan Aisyah. Tekanan darahnya rendah, ujar dokter yang memeriksa. Cuma tekanan darah rendah. Syukurlah, gumam Amar, namun seketika Amar tersadar. Untuk apa aku peduli sama wanita itu? Lebih baik aku pergi saja, gerutu Amar yang kemudian meninggalkan tempatnya berdiri saat ini. Amar pergi ke kamar rawat Sarah. Di sana Sarah ternyata sudah siuman. Perlahan Amar masuk ke dalam ruangan kamar Sarah. Sayang, kamu dari mana saja? Tanya Sarah, wajahnya masih nampak pucat saat ini. Aku dari dalam korporat, mereka mengundangku dalam suatu rapat, tutur Amar. Sikap Amar nampak dingin menyikapi pertanyaan dari Sarah. Suster bilang Mami sama Papi kemarin datang kemari. Hari ini mereka tidak datang. Aku hubungi mereka, tidak ada jawaban, tutur Sarah masih lemas dengan selang infus di tangannya. Entahlah, kemarin mereka memang datang, ucap datar Amar yang kemudian duduk di sofa ruangan. Aku tidak mungkin mengatakan jika papinya sedang dalam proses hukum, batin Amar. Sayang, kemarilah, duduklah di sini dekat denganku, ujar Sarah. Amar perlahan beranjak dari sofa dan mendekat ke arah ranjang tempat Sarah terbaring. Ada apa sayang? Sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu, tanya Sarah ketika Amar sudah berdiri di sisi ranjangnya. Sarah, kamu positif hamil, tutur Amar. Aku hamil, ucap Sarah. Wajah Sarah nampak pucat pasi ketika mendengar dirinya hamil. Sarah pun terdiam. Tidak mungkin aku hamil anak Amar. Ini pasti anak si kepar 4T itu. Tidak, aku tidak mau hamil, batin Sarah. Tidak, aku tidak boleh hamil, gumam Sarah. Sarah, apa yang kamu katakan? Ujar Amar. Maksud aku, untuk saat ini, aku tidak mau hamil. Kita baru saja menikah, aku tidak mau direpotkan untuk mengurusi anak kecil, aku tidak mau, ujar Sarah. Hamil saja, semua wanita yang sudah menikah pasti mengalaminya. Ada apa dengan kamu? Apa kamu tidak waras? Orang lain di luaran sana sangat menginginkannya, kamu yang dikasih malah tidak mau, ketus Amar. Tidak, aku tidak mau hamil, tutur Sarah seperti orang linglung. Hei Sarah, sadar Sarah, ujar Amar ketika melihat Sarah seperti kebingungan. Aku tidak mau hamil, aku tidak mau. Tidak boleh, ini tidak boleh. Sarah semakin nampak aneh. Amar yang melihat keadaan Sarah seperti itu nampak bingung dan menepuk-nepuk pipi Sarah. Namun tidak ada reaksi apapun dari Sarah selain Sarah nampak hilang kontrol. Amar pun tidak menunggu lama, langsung memanggil suster dengan menekan tombol untuk memanggil suster. Ibu Sarah, ada apa Pak? Kenapa dengan Ibu Sarah? Tanya dua orang suster yang datang ke kamar.
Tidak tahu suster istri saya seperti itu ketika saya beritahu bahwa dia sedang hamil. Tutur Amar. Tenang Bu Sarah, tenang ya. Tutur suster mencoba menenangkan Sarah yang terlihat nampak gugup. Tidak lama ada beberapa suster yang datang dan membuat Sarah akhirnya tidak berdaya. Sarah pun tergolek lemas dengan memejamkan kedua kelopak matanya. Setelah Sarah tenang, suster pun satu persatu meninggalkan ruangan Sarah. Tinggal Amar sendiri dengan rasa bingungnya. Sarah memang lain dengan Aisyah. Gumam Amar. Mengingat kembali tentang Aisyah, Amar terduduk di sofa ruangan rawat Sarah. Amar teringat kembali saat-saat ia melihat wajah Aisyah. Aisyah, dia cantik sekali. Gumam Amar. Wajah Amar terlihat bahagia. Bibirnya pun mengulas senyuman ketika dalam benaknya teringat jelas wajah Aisyah. Bagaimana keadaan Aisyah sekarang? Gumam Amar yang beranjak dari duduknya dan kemudian ia keluar dari ruangan Sarah. Tepat di depan ruangan terlihat ada beberapa orang sedang mendorong seorang wanita dengan sebuah kursi roda. Semakin dekat terlihat jelas selain suster ada juga orang-orang Aisyah. Mirna, Tommy, dan 2 orang bodyguard Aisyah. Aisyah yang menyadari kehadiran Amar. Aisyah pun meminta tolong untuk memberhentikan kursi rodanya tepat di depan Amar. Mas. Aisyah menyapa dan mengulurkan tangannya. Dan dengan ragu Amar pun mengulurkan tangannya seperti biasanya. Aisyah mencium punggung tangan Amar. Rasa itu kembali ada di hati Amar setelah lama tidak mendapatkan perlakuan seperti itu dari Aisyah. Terbesit wajah cantik Aisyah di pelupuk mata Amar. Aisyah tidak tahu bahwa aku sudah melihat wajahnya. Batin Amar. Mas sedang apa di sini? Siapa yang dirawat? Apakah ibu baik-baik saja atau Amir? Tanya Aisyah. Tidak, bukan mereka. Ibu dan Amir baik-baik saja. Saya di sini sedang menemani Sarah. Sarah. Ucap Aisyah penuh penekanan. Iya, Sarah. Sarah sedang hamil. Tutur Amar. Begitu. Mirna, Tommy, tolong bawa saya masuk ke kamar. Ucap Aisyah. Permisi, Pak. Amar. Ujar Tommy dan Mirna yang kemudian membawa Aisyah masuk ke dalam kamar diikuti beberapa suster. Kenapa Aisyah? Gumam Amar. Amar memperhatikan kemana mereka akan membawa Aisyah. Yang ternyata kamar Aisyah berada tidak jauh dari kamar Sarah. Kamar Aisyah di sana. Gumam Amar. Amar kemudian masuk kembali ke kamar Sarah. Tidak lama Amar mendengar ponselnya berdering. Terlihat di layar ponselnya tertera ibu yang menghubunginya. Halo Bu. Ada apa? Tanya Amar gugup. Ada apa, bagaimana? Kamu tidak pulang ke rumah beberapa hari ini? Dihubungi saja susah. Dari mana saja kamu? Kemana saja kamu? Sudah tidak menganggap ibu lagi, Tanya Retno yang memberondong Amar dengan beberapa pertanyaan. Maaf Bu, bukan seperti itu. Saat ini Amar sedang berada di rumah sakit. Apa? Kamu kenapa, Nak? Apa yang terjadi? Di rumah sakit mana? Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Retno terdengar cemas. Tenang dulu, Bu. Bukan Amar, tapi Aisyah, Aisyah. Kamu di rumah sakit mana sekarang, Ibu mau? Bukan Aisyah, maksud Amar. Sarah sedang berada di rumah sakit. Tapi Aisyah juga sih. Aisyah juga dirawat di sini. Ibu tidak peduli sama wanita itu. Ibu mau ke rumah sakit sekarang. Ujar ibunya. Amar langsung menutup panggilan selulernya. Ibu ini selalu saja seperti ini. Ibu mau ke sini bagaimana rumah sakitnya saja belum Amar kasih tahu. Ibu ini ada-ada saja. Gumam Amar senyum-senyum sendiri. Tapi syukurlah ibu sudah mau menerima Sarah. Buktinya ibu mau datang ke sini. Gumam Amar. Sebentar lagi pasti ibu menghubungiku lagi untuk menanyakan rumah sakitnya. Gumam Amar tersenyum sendiri melihat layar ponselnya. Menunggu ibunya menghubunginya kembali. Berulang kali Amar melihat ponselnya tidak kunjung ada panggilan dari ibunya. Ibu kemana ya? Dia tidak tahu rumah sakitnya di mana kan?
Gumam Amar. Lebih baik aku hubungi ibu saja, takutnya ibu benar-benar mau datang. Tat. Tat. Kenapa ponsel ibu sibuk? Ibu sedang menghubungi siapa? Gumam Amar ketika berulang kali menghubungi ibunya. Ponsel ibunya tetap sibuk dan susah dihubungi. Ah, sudahlah, terakhir ibu sangat tidak suka dengan Sarah. Mana mungkin ibu mau datang ke sini? Apalagi dengan Aisyah, ibu jelas-jelas membenci Aisyah. Sudahlah. Gumam Amar. Aisyah terbaring di ranjang rumah sakit, berada di sebuah kamar rumah sakit berkelas VVIP. Biar orang suruhan Aisyah menjemput ibu ya. Ujar Aisyah terlihat sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Tidak lama kemudian ponselnya pun disimpan. Mirna suruh orang untuk menjemput ibu mertuaku. Beliau mau datang ke sini. Ujar Aisyah. Baik Nona Aisyah. Jawab Mirna. Mirna pun merogoh ponselnya dan menghubungi seseorang. Setelah itu, Mirna duduk di sofa tidak jauh dari tempat Aisyah terbaring. Tahukah kamu Mirna? Sudah sekian lama saya tidak lagi mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Setelah ibu saya meninggal, lalu saya menikah dengan Mas Amar. Di saat itulah saya bahagia. Saya bisa mendapatkan keluarga yang utuh. Kasih sayang dari seorang ibu pun saya dapatkan dari ibu Mas Amar, walau sedikit sulit pada saat itu. Namun akhirnya saya bisa membuat ibu mertua saya menyayangi saya. Saya bahagia walaupun saya harus mengurus rumah, mencuci, memasak, menyiapkan keperluan mereka. Semua itu membuat saya merasa benar-benar hidup. Jelas Aisyah. Nona melakukan semua itu. Mencuci, membereskan rumah. Tutur Mirna tidak percaya. Iya, saya melakukannya untuk mereka, untuk orang-orang yang saya sayangi. Saya ikhlas melakukannya. Ujar Aisyah. Next. Bab ke-44. Nona melakukan semua itu. Mencuci, membereskan rumah. Tutur Mirna merasa tidak percaya. Iya, saya melakukannya, memangnya kenapa? Untuk orang-orang yang saya sayangi. Tentu saja saya ikhlas melakukannya.